warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratil mukarramin, semuanya para masyayikh, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz, para hujjah, mohon maaf Al-Fakir masih belum berkenalan, jadi mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu asma atau nama beliau. Alladzi nasabna wa ta'ala. Lebih khusus seluruh hajat ada yang berqadir naik sang Kiai Sahli Kiai Sahli Mubarak, luar biasa. Sang setuju sahaja Alhamdulillah betul hati. Alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Maulid atau hari kelahiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dan mudah-mudahan kehadiran kita sekalian ini senantiasa diakui sebagai umat beliau Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya nanti kita akan mendapatkan syafaat ulama dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan ini sering kita dengar di berbagai apa yang disampaikan oleh penceramah, yaitu man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang penting kita perhatikan, bahwa dalam memperingati Maulid Rasul, Maulid Nabi ini tidak lain, kita hanya ingin nantinya bersama beliau Rasul di surga Allah SWT. Karena kalau kita hanya mengandalkan amal kita, rasa-rasanya tidak seberapa. Kalau hanya mengandalkan sholat serta khusyuk atau ibadah kita yang lain, sepertinya antara apa yang akan memenuhi persyaratan dari mekanisme yang harus kita lakukan dalam ibadah-ibadah itu sangat jauh. Apalagi sampai tingkatan khusyuk yang tinggi, dan inilah yang sebagai tolak ukur kita dan diterimanya sholat kita di sisi Allah SWT. Mungkin kita sering mendengar apa yang telah disampaikan banyak penceramah para beling. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menguji coba kehusyuan menantunya sendiri dan sepupunya sendiri, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu. Rasulullah mencoba atau menguji bagaimana tingkat kehusyuan beliau menantunya sendiri, dan itu sudah pada tingkatan sahabat. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, suatu ketika itu Nabi bercerita kepada Ali, tolong kau sholat dengan khusyuk, nanti kau akan kasih hadiah, yaitu sorbanku yang warna putih dan warna hijau. Ini ternyata telah diuji ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ta'ala di sholat takbiratul ihram Allahu akbar, khusyuk awal-awalnya. Tapi begitu di pertengahan sholat 2 rakaat itu, beliau mikir, rasa-rasanya sorban yang bagus itu yang hijau. Itu sudah terbenak di hati beliau dan pemikiran beliau.
Ini sholatnya seorang sahabat, apalagi seperti saya yang sangat biasa sama sekali mungkin jauh dari mulai Indonesia. Bapak sekalian yang saya hormati, ternyata selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai melakukan persembahan di Rasulullah SAW, Nabi langsung tersenyum. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu merasa bahwa dirinya dalam sholat itu ada sesuatu yang tidak beres, yaitu ketika sholat mikirnya bikin surga yang hijau. Itu satu bukti bahwa khusyuk itu luar biasa, sulit dan sukar sekali untuk kita lakukan. Nah, kalau hanya mengandalkan ibadah, mengandalkan sholat kita, setingkat Sayyidina Ali saja sudah seperti itu. Apalagi kita makin orang kedua, ya takbir dan takbir terus, ya nayal saya berani. Ini boleh zaman apa bisa nyemor padi, nyemor lakas nanti. Itu pun lebih takbir Allah Akbar, saya pek kira kan mulai ngelasa. Niki punya kopi toh apa itu? Sampai dari bunyi. Jadi mau ojen bahaya. Itu hanya sebagian kecil saja, apalagi yang lain. Lah, untung kita sekalian ini ada Nabi sebagai panutan kita, sebagai apa yang harus kita lakukan ini tentu ditempel dengan syafaat beliau Rasulullah Muhammad SAW. Makanya tidak heran ketika satu ketika Rasulullah bersama para sahabat ditanya, Rasul, nanti kenapa kau tidak minta kepada Allah agar kau sama dengan Nabi Sulaiman? Betapa bangganya kami jika kau jadi seorang raja, seorang penguasa kaya raya, dan keluarganya luar biasa. Bisa dibayangkan agunan saja apakah beri betapa hebatnya Nabi Sulaiman, luar biasa. Singgasananya yang luar biasa, sedangkan Nabi hanya sederhana. Ini luar biasa. Jadi sahabat seolah-olah menginginkan para sahabatnya seperti mereka di zaman Nabi Sulaiman. Nabi berseru, wahai sahabat, aku jika bermohon kepada Allah melebihi Sulaiman sangat bisa. Jangankan hanya sekelas Nabi Sulaiman, kerajaanku yang aku mohonkan kepada Allah 100 dan 1000 kali lipat saya sangat bisa. Tetapi aku memilih agar aku diberi suatu prioritas, yaitu mendapatkan pertolongan umat-umatmu dariku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mohonkan semua umat, semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi rela Nabi Muhammad, Nabi kita ini menukar permohonan kepada Allah untuk kedikjayaan, kekuasaan yang luas, kerajaan yang maha dahsyat, itu kan hanya dengan memohon agar dirinya baginda Rasul memberi syafaat ulama kepada semua umat. Makanya pantas kalau Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, tidaklah aku mengutusmu engkau Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat bagi sekalian alam. Ini yang penting. Makanya tidak ada nabi yang lain sebagai rahmatan lil alamin kecuali Nabi Muhammad. Kecuali dari makanya tak heran Nabi sebagai nabi semuanya bersolawat kepada dia, karena Nabi jelas Allah. Nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad memang tidak dianjurkan, dan bahkan untuk kita umatnya, orang yang beriman diwajibkan kepada sholat kepada dia. Allah jelas menyampaikan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Innallaha, sa'akun Allah, wa malaikatahu, para malaikat Allah, yusholluna, semua bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, shollu, bersolawatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas bahwa sebenarnya boleh diajukan saja wajibat kepada sholat. Terbukti mazhab Imam Asy-Syafi'i wajib diajukan saja nalika sholat
maca sholawat, ada tahiyat, at-tahiyatul sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina. Itulah kewajiban kita yang diwajibkan oleh Allah agar para penghadiran setuju seperti orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Kanjeng Nabi bercerita kepada sahabatnya bahwa nanti ada salah seorang dari hamba Allah ketika ditimbang amal kebaikan antara baik dan buruknya ternyata lebih berat amal jeleknya sehingga divonis harus masuk ke neraka. Begitu digiring ke neraka, Rasulullah tidak terima dan naik banding. Tolong mereka dites lagi atau diuji lagi atau tolong ditimbang lagi. Ternyata tetap lebih berat amal jeleknya. Kemudian Rasulullah mengeluarkan dari saku beliau suatu kertas yang kemudian ditaruh di atas timbangan yang baik itu. Perlahan-lahan amal baiknya yang lebih berat daripada amal jeleknya. Ternyata setelah dilihat apa pada kertas itu tertulis bacaan sholawat yang pernah dilantunkan dan dibacakan oleh sahabat, oleh orang-orang seperti kita sekalian ketika melakukan sholat atau di luar melakukan sholat atau seperti kumpulan seperti ini. Inilah yang akan nanti memperberat amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga orang yang tadinya divonis masuk neraka Rasulullah berakhir syafaat masuklah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian pantas kalau kita berbangga diri menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada orang yang nantinya tidak mendapatkan syafaat? Sangat ada. Jangankan mendapat syafaat, ada yang lebih mengenaskan lagi. Di dalam kitab Zuhdatul Wahidi dikatakan la yarawji halal. Ada nanti jangankan mendapatkan syafaat, melihat Rasulullah tidak bisa. Ini naudzubillah ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari tiga golongan. Jadi ada tiga golongan, jangankan mendapatkan syafaat, melihat Rasulullah tidak bisa. Pertama adalah mereka itu adalah tariku sunnah, orang yang meninggalkan sunnahku. Perlu dipahami dan perlu ditarik benang merah dengan kata sunnati. Sunnati ini bukanlah yang dimaksud dengan sunnah-sunnah yang kita lakukan itu saja, tetapi kalau dilihat dari tafsir hadis itu adalah aiman haji hayat, yaitu gaya dan cara hidupku itu kata Rasulullah. Seperti ketika makan, beliau juga termasuk sunnah-sunnah Rasul. Kalau dulu ada sekitar 27. Di antaranya ada pernikahan sunnah Rasul. Makanya kalau ada orang paman rogi bahan sunnah membenci sunnahku, yaitu seperti pernikahan, makanya nikah sunnah, nikah adalah sunnah. Paman rogi bahan sunnah barang siapa yang tidak senang dengan sunnah pada saat ini bukan kawan. Jadi banyak diantaranya ketika malam menutup wadah yang ada makanan, air yang perlu kita minum, dan sunnah Rasul, makanya dikatakan sunnah. Jadi yang sunnah itu bukan hanya sunnah yang pahala ketika kita lakukan mendapatkan itu, kemudian ketika tidak kita lakukan tidak mendapatkan pahala, bukan hanya itu, tetapi apa yang dilakukan Rasul itu adalah sunnah. Aiman haji ya, apa yang dilakukan oleh Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang tidak akan melihat Rasul apalagi dalam syafaat. Yang tidak membangun syafaat adalah akul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Alhamdulillah. Kita yakin apa yang kita lakukan tadi, apalagi dipimpin baca tahlil oleh beliau Kiai Sahdi Mubarak ini luar biasa. Ini adalah pertanda kita birrul walidain, atau barul, kalau sifatnya barul walidain, kita berbakti kepada orang tua. Apa? Dengan membaca sholawat kepada beliau Rasul, kemudian hadiah pahalanya diberikan kepada orang tua kita. Membaca tahlil seperti tadi, apalagi tahlil ini dalam suatu keterangan
Man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi dzambin minat kabair. Barang siapa membaca kalimat tauhid la ilaha illallah jadi hudimat lahu, bagi pembacanya adalah akan digempur atau akan dirobohkan atau dihapus semua arba'atu alafi dzambin. Arba'atu alafi dzambin, arba'atu alaf 4.000 dosa minal kabair, dari dosa-dosa luar biasa. Apalagi kita bisa menghayat. Maka para wali Allah ketika baca itu, itu dalam setiap detiknya beliau membaca kalimat tauhid. Maka para wali Allah sama dan Allah marahkan lepas-lepas mau kalimat lepas. Karena satu saja jika dibaca dengan betul, apalagi dihayati, hudimat lahu arba'atu alafi dzambin, gugur semua dosa 4.000 dosa-dosa besar. Mulai benar gempur, aduh ada tulisan hanya tinggal pahala di sisi Allah SWT. Apa boleh ditambah seberapa luar biasa. Inilah. Ini kemudian yang membuat kita akan mendapatkan syafaat dengan pembacaan tahlil, pembacaan doa yang diajarkan kepada orang tua kita yang telah meninggal, kepada mbah-mbah kita, penetua kita. Ini apa? Termasuk birrul walidain. Anak pasti itulah dengan sebagai pilihan syafaat dari Rasulullah SAW. Maka nomor 2 itu kan seorang benih yang boleh cukup kata itu apa? Dari suku itu apa? Kalau ada sopi, pada tahun tol, sampai kau bermak embung doa. Makanya berburu makin rata-rata pakan itu biasa semua memuat sampai sampai kopi. Saya pemangker, kebanyakan pemangker di topat dari mati. Semua orang seperti itu kan. Alhamdulillah, kapan malam Jumat biasa tabur bunga, kencur aja bisa aduh, karena kita tabur bunga segar. Ini makanya nika bisa aduh, kagu demangaki diringankan dosa-dosa yang ada dari ahli kubur yang senantiasa akan mendapatkan nikmat kubur, dijauhkan dari azab kubur. Nah, kalau bisa akan diringankan barokah Tuhan. Sebenarnya itulah yang kemudian kita semua akan digolongkan dari orang dulu. Sebenarnya bagian semua orang malam Jumat bendera air, kita berbunga, TKW pemenang dari bisa kita nego itu semacam al-jarato. Begitu sampai hari kewe pemanggilan embe bisa, kita pantalasan mereka. Misalnya kau bermak dibunuh, kita tidak sampai. Nah, itulah salah satu daripada kita akan mendapatkan syafaatul ulama dari kita Rasul, yaitu yang tidak ditolak dari ayat yang birrul walidain. Tidak itu banyak nahli lagi, banyak adu seperti ayat lama itu luar biasa. Jangan anggap remeh hal burung luar biasa. Itu moga-moga perkumpulan kita, pertemuan kita pada hari ini termasuk dari salah satu penyebab kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Yang terakhir, mereka yang tidak akan mungkin mendapatkan syafaat, jangankan syafaat, melihat Rasul pun tidak. Siapa adalah man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Jika namaku disebut di depan orang itu, dia pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak memahami, pura-pura tidak berkebut kalau bertanya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bila menyebut asma Nabi, ajunan menjawab, itu bukti bahwa itulah salah seorang yang akan nanti mendapatkan syafaat dari Rasul Muhammad SAW. Termasuk adat itu bentuk sunnah Rasul. Kanjeng Nabi, jika ada sahabat Bilal mengkumandangkan adzan, Nabi menjawabnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menjadi Allahu Akbar. Ini termasuk sunnah Rasul.
Bahkan dalam kitab Marokil Ubudiyah dikatakan barang siapa jika ada azan kemudian tidak mendengar dan tidak menjawabnya, inilah salah satu dari ciri-ciri akan meninggal dunia suul khotimah. Makanya kata boleh kalau ada waktu Robin apabila HP tidaknya ketika ada berhenti. Bahkan dalam kitab itu dikatakan nalika kita ada di tempat-tempat yang kurang pantas untuk menjawabnya, ketika maaf kita ada di kamar mandi, di toilet, itu dikotori tapi dengan hati harus dikatakan. Begitu keluar dari jamban itu, dari toilet itu, kita jawab. Kita tarik keluar, kita tarik sesek keluar, jawab. Seperti halnya layak tadi menjawabnya. Ketika ada di cukup terterapi oleh talafut tadi, karena kita tidak layak untuk mentalafutkan kalimat itu. Ini salah satu bukti bahwa orang yang belum melaksanakan sunnah Rasul, juga birrul walidain, berpegang sepo, berpuskan sepo, dan juga ketika ada asma Rasul dijawab dengan sholawat, ini suatu bukti nanti akan mendapatkan syafaat umma dari baginda Rasul. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai teman beliau dan kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Itu moga-moga sekadar dan itu bermanfaat dan bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hubbi sayyidina Muhammad nurul huda badrun muqaddam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Yahinnu ila Muhammad nazala min wujdihi mubayyan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hamidun siwa Muhammad khairil rasulin nabiyil mukarram. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Muhibbi ila Muhammad afnahu thumma bihi ta'ayyab. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Fil hashri syafi'una Muhammad munjil khalaiki min jahannam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Lahu sayyidina Muhammad ummul qura baladun mu'alla. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Zamanan Muhammad maulahu sallamahu wa kallam. Allahumma salli ala Muhammad
سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم نرجو الشفاعة من محمد لو كنا نرتكب المحرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم من جاء مرجعنا محمد يوم الهوان به تحشى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم على السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الإله على محمد بكلهم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلام وفي عنا أفضل ما تزيد نبيا عن أمته وهذه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء لنا معينا ونصيبا وباركنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم
إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار واغفر عنا الذنوب والأوزار. يا الله يا الله يا الله وارزقنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا بيسير أعمالنا بالإعلان والإصرار. وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت الغفور الغفار يا غفار. صلي وسلم دائما على مدار. صلي وسلم دائما على مدار.
خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا وحسن مقاصدنا وفي جميع هداتنا وتمم امالنا واشف رضانا وسهل سادنا ونور قلوبنا ببركات الفاتحة.